Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hamid. Nama saya Mirawati. Perkenalkan, nama saya Hairul Umam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Hamid, NIM 1830203126. Saya dari kelompok 3 Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian informasi fungsional manajemen pendidikan. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain, yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan informasi, yaitu data yang diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan memiliki nilai nyata yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan saat ini maupun mendatang. Sistem informasi fungsional terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sistem informasi keuangan atau finansial. Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan. Yang kedua, sistem informasi kepegawaian. Sistem informasi kepegawaian ini adalah sebuah aplikasi yang ditujukan untuk melakukan pengelolaan data kepegawaian dengan rancangan yang user friendly. Yang ketiga, sistem informasi perlengkapan. Sistem informasi perlengkapan ini merupakan pusat atau bank informasi mengenai segala macam perlengkapan dalam organisasi itu, baik perlengkapan habis pakai maupun perlengkapan tahan lama. Baiklah, sekian dari pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sartika, NIM 1830203115. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi pada organisasi pendidikan. Jadi, sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengelolaan data transaksi yang bagi semua pemakai, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem informasi akuntansi juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi data dan tujuan pelaporan internal maupun eksternal perusahaan. Sistem informasi akuntansi menyiapkan informasi manajemen dengan melaksanakan operasi-operasi tertentu atas semua data sumber yang diterimanya dan juga mempengaruhi hubungan organisasi perusahaan dalam lingkungan sekitarnya. Dan informasi akuntansi juga berhubungan dengan suatu fungsi yang bertanggung jawab arus dana ke dalam perusahaan. Dana diperlukan untuk mendukung kegiatan pemasaran, manufaktur, dan kegiatan lainnya. Maka dari itu, sangat diperlukan mengontrol semua arus dana dari penggunaannya agar bisa lebih efektif. Banyak pihak juga yang berkepentingan terhadap informasi keuangan suatu perusahaan. Jika dikategorikan ada dua kelompok besar, yaitu yang berkepentingan, yaitu pihak eksternal dan internal. Keduanya mempunyai peranan yang kuat dalam menentukan pertumbuhan perusahaan, terutama pihak internal yang terlihat langsung pada pengelolaan keuangan. Informasi yang dihasilkan oleh pihak internal perusahaan digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan perusahaan sehari-hari dan pendukung perusahaan pengambil keputusan. Ada dua dihasilkan oleh SIA dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama A. Informasi akuntansi keuangan, informasi yang berbentuk laporan keuangan yang ditujukan oleh pihak ekstern. Yang kedua, informasi akuntansi manajemen, informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirawati, ujung NIM 3125. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang unsur-unsur yang dapat mempengaruhi penerapan SIA dalam perusahaan. Baiklah, yang pertama itu ada analisis perilaku. Setiap sistem yang menuangkan dalam kertas tidak akan efektif dalam penerapannya kecuali
Seseorang akuntan dapat mengetahui kebutuhan akan seseorang yang terdapat dalam sistem tersebut. Yang kedua itu ada metode kuantitatif dalam penyusunan informasi. Yang ketiga itu ada komputer pada beberapa perusahaan. Karena komputer telah digunakan untuk menggantikan pekerjaan rutin seseorang akuntan, sehingga memberikan waktu yang lebih banyak kepada akuntan. Adapun fungsi penting yang dibentuk SIA pada sebuah organisasi antara lain, yang pertama itu mengumpulkan dan menyimpankan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua itu proses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan. Yang ketiga itu melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Sebuah SIA menambahkan nilai dengan cara 1. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang kedua itu meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga meningkatkan efisiensi. Yang keempat meningkatkan kemampuan dan pengambilan keputusan. Yang kelima meningkatkan sharing codex. Yang keenam menambahkan efisiensi kerja pada bagian keuangan. Itu saja yang dapat saya paparkan atau jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari SIM yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Jenis-jenis audit internal dibagi berdasarkan posisi audit dalam perusahaan yang ada sebagai berikut. 1. Audit keuangan menguji akurasi catatan keuangan perusahaan. Audit keuangan melakukan verifikasi terhadap kekurangan rekor perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilakukan oleh auditor eksternal. Kedua, audit operasional bertugas memeriksa efektivitas prosedur. Audit operasional tidak dilakukan untuk memverifikasi keakuratan rekor, namun untuk memvalidasi efektivitas prosedur. 3. Audit kesesuaian bertugas memeriksa efektivitas prosedur secara berkelanjutan. Kesesuaian merupakan lanjutan dari kegiatan audit operasional. 4. Rencana sistem pengendalian internal. Rancangan sistem pengendalian internal merupakan rencana untuk pelaksanaan audit agar berjalan lebih baik. Auditor internal berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem.